Halo Pak Yu, apa kabar? Syukur dalam keadaan baik, Pak Basar. Sehat ya Pak? Puji Tuhan. Iya, ini kita nggak kerasa udah akhir tahun nih. Waktu bergilir dengan cepat sekali. Iya betul Pak Yu. Nah Pak Yu ini ngomong-ngomong soal Desember. Desember kan identik dengan Natal nih. Nah, jadi kita pengen ngobrol-ngobrol Pak soal Natal karena nggak kerasa emang 2 tahun ini kita kan Natal di tengah pandemi ya. Ya, Nah, jadi kita pengen dapat pencerahan juga dari Pak Yu mengenai apa sih sebenarnya makna Natal. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu nih dengan Pak Yu. Pak Yu, sebagai seorang pendeta, makna Natal buat Bapak itu apa sih? bagi seorang pendeta ya. Iya. Pertama-tama, Natal itu berarti kita akan merayakan inkarnasi Kristus. Tetapi justru poin itu yang tidak mudah. Karena kita tahu bahwa khotbah Natal itu teksnya selalu sama. Itu aja ya Pak ya? Itu saja. Maka itu merupakan tantangan bagi seorang pendeta untuk membuat satu refleksi teologis yang tidak repetitif. Tapi refleksi teologis yang tetap otentik, yang mendalam namun kontekstual. Nah, justru poinnya di situ sulit bagi seorang pendeta. Jadi dari sudut pelayanannya ya. Nah, pertanyaan saya, apakah hal itu yang Pak Basar maksudkan? Secara personal Pak? Secara personal. Secara personal. Nah, secara personal, peristiwa Natal itu nggak tahu ya, mempunyai satu suasana spiritual yang sangat istimewa. Baik dalam diri saya sebagai seorang pendeta yang akan melayani jemaat, tetapi khususnya dengan saya sebagai person dan keluarga. Karena di dalam keluarga itu saya bisa merasakan kembali kehadiran. Nah, kata kunci di sini adalah kehadiran. Seperti Allah di dalam Kristus itu berinkarnasi hadir, maka secara personal Natal merupakan peristiwa kehadiran. Kehadiran artinya kehadiran bersama dengan anggota keluarga, tapi juga bersama dengan jemaat, tapi juga boleh melihat secara makro, secara global tentang makna kehadiran umat manusia di dalam dunia ini. Berarti di dalam kehadiran ada satu poin penting. What is the meaning dari kehadiran itu? Apa maknanya itu? Makna dari kehadiran itu. Kehadiran itu sendiri. Karena banyak orang yang kehilangan makna dalam kehadirannya. Jadi dia merasa bahwa dia hadir itu tidak punya arti, dia tidak mempunyai sesuatu yang dapat dibanggakan atau ya dapat disumbangkan. Dia merasa dirinya itu tidak berharga. Bukankah itu poin dari Natal? Banyak orang yang di dalam konteks apalagi pandemi itu dia merasa tidak bermakna. Kehadirannya itu tidak dirasakan. Dan seakan-akan yang pinter-pinternya kalau bisa mencari viewer yang banyak itu kan seakan-akan itu ya. Tapi kalau kita mau jujur ya, seandainya kita pun juga nanti ini acara ini juga viewernya banyak gitu ya. Apakah kita juga puas gitu? Jadi kehadiran itu di dalam Kristus itu menyingkapkan satu perspektif kita bahwa betapa berharganya diri kita karena ada kehadiran dari orang lain di tengah hidup kita. Dalam sekali ya Pak. Jadi kalau saya menghayatinya seperti Pak bilang bahwa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita itu justru itu mendorong kita juga untuk hadir bagi banyak orang. Ya. Betul ya Pak? Benar. Jadi Allah itu di dalam Kristus seringkali Natal dikaitkan dengan sesuatu yang meriah, yang tanda petik ya. Kesempatan untuk shopping ataupun ya begitu. Tapi di balik itu ada sesuatu yang kita bisa hadir bagi orang lain kalau kita mengalami kehadiran terlebih dulu bersama dengan Tuhan. Jadi dengan kata lain beli baju baru atau dapat kado Natal segala macam itu artinya itu akan meaningless ya kalau kita tidak bisa mendapatkan memaknai kehadiran tadi yang Bapak bilang. Benar. Jadi melalui orang lain lah kita bisa melihat
makna yang kita alami sebagai sosok yang hadir gitu. Jadi mungkin dikaitkan sedikit dengan seorang filsuf namanya Emmanuel Levinas. Jadi Emmanuel Levinas juga mau mengatakan tentang kehadiran. Kalau Emmanuel Levinas itu mengkaitkan dengan apa yang disebut dengan wajah. Jadi wajah ini mempunyai makna yang dalam gitu. Wajah ini bukan sekadar kita menampilkan wajah kita gitu ya. Tapi di dalam wajah ini ternyata ada banyak makna gitu. Apakah kita juga peka dengan wajah yang orang tertawa sebenarnya sedang menangis? Ya, orang yang sedang kesepian tapi dia berusaha menutupinya dengan kegembiraan. Iya. Nah, Natal mengajak kita untuk membaca secara lebih tajam kejelian kita melihat wajah orang lain. Iya. Nah, Pak, ini kalau ngomong-ngomong soal Natal nih, saya agak geser sedikit. Saya ingat jadinya waktu kecil tuh kalau orang tua saya itu kasih kado Natal, itu saya seneng banget gitu loh Pak. Sangat berkesan gitu kan. Nah, dibikinin surat lagi seolah-olah itu dari Sinterklas gitu ya Pak. Nah, ternyata kan yang bikin orang tua saya gitu kan. Nah, kalau Bapak punya pengalaman nggak sih waktu kecil atau sebelum Bapak seusia sekarang ini, pengalaman Natal apa yang paling berkesan yang Bapak alami? Jadi pengalaman itu saya kira hampir sama ya. Sama ya, Pak? Mungkin periode kita ini mirip-mirip ya, Pak. Jadi selalu akan ada hadiah walaupun tidak mahal. Dan itu dari orang tua dan ada tulisannya. Tapi memang kalau saya seringkali dihadapkan dengan ini Sinterklas dengan ada pitnya itu ya. Dua yang warna hitam itu ya. Dan dia membawa semacam sapu begitu kan. Kemudian orang tuanya pesan, ini anaknya nakal ini tolong diberitahu. Dengan pit itu. Iya. Tapi saya bersyukurnya itu begini. Tadinya saya mengkaitkan Natal itu dengan Sinterklas. Lalu dalam perjalanan usia saya, remaja, saya akhirnya menyadari bahwa sosok itu bisa menggantikan sosok Kristus. Jadi pengalaman itu terus mengajarkan kepada saya bahwa pertumbuhan iman saya itu anehnya itu diperkuat bukan karena itu gitu ya. Karena itu terus kemudian saya melihat dasarnya itu apa. Jadi Natal yang paling berkesan di dalam diri saya adalah ketika saya secara pribadi itu diberi hadiah oleh nenek saya. Hadiah itu yang terus saya bawa sampai saya melayani. Ya. Bahkan hadiah itu tidak bisa saya pakai lagi karena hadiah itu rusak, yaitu Alkitab. Alkitab ya Pak? Alkitab. Jadi itu saya bawa mulai saya masih usia kelas berapa ya? 1 SMP, bayangkan sampai saya menjadi pendeta itu sudah di atas 10 tahun. Alkitabnya bertahan itu ya. Sobek saya, jahit lagi saya. Jadi pemberian dari nenek saya itu mengingatkan saya akan Timotius ya. Akan mamanya itu ya. Eunike dan neneknya Louis itu kan. Itu sangat membekas dan dari itulah yang mendorong saya menjadi seorang pendeta. Oh, itu ya Pak Yo ya. Wah, ini jadi kebuka nih. Jadi udah terbuka nih Pak Yo jadi pendeta tuh karena memang pengalaman itu ya Pak, cukup membekas ya, mengena ya. Oke. Nah, kalau saya nih Pak agak beda nih. Saya waktu kecil kan karena dikasih tas gitu ya Pak. Saya dikasih tas, tapi dengan dia bilang orang tua saya, coba taruh malam-malam, taruh sepatu di sebelah pohon terang kan gitu ya Pak. Nanti besok pagi kamu lihat kamu dapat apa gitu kan. Besok paginya lihat di situ nggak ada, sepatunya udah hilang nih. Terus mungkin dibawa sama si Sinterklas, dia bilang cari kadonya, mungkin di sekitar rumah, carilah dapatlah kadonya gitu. Nah, kalau saya pengalamannya hanya sebatas itu. Tapi saya sendiri sekarang tuh makin tambah usia, makna Natal itu makin seperti sudahlah biasa aja gitu Pak. Apakah mungkin karena usia yang bertambah atau perkembangan zaman atau mungkin kondisi dunia ini yang memang sudah makin nggak karuan gitu ya. Nah, kira-kira Pak, kalau berkaitan dengan Natal, makna Natal apa yang paling relevan di tengah pandemi ini yang bisa kita maknai, kita hidupi dalam kehidupan kita sehingga itu juga tidak hanya cuma numpang lewat aja gitu. Iya. Jadi memang orang bisa mengalami satu titik tertentu itu ya sudah biasa saja lah gitu. Bisa Pak. Saya kira saya pun sebagai pendeta pun juga
tidak selalu ritme spiritual saya tuh Naik turun ya Pak Mas ya. naik terus gitu ya, ada naik turunnya ya, ada kejenuhan dan sebagainya. Tetapi Natal itu makin bertambah usia makin menyadarkan saya kekayaan dari kasih Allah kepada manusia. Yang ilahi itu berkenan merangkul kita yang rapuh dan berdosa. Dan itu saya akhirnya bukan hanya refleksi personal begini ya. Jadi sampai saya menuliskan itu ya. Dan saya punya satu refleksi seluruh hari raya. Yaitu merayakan peristiwa Mesias. Dan Natal saya tuliskan dengan perasaan isi hati saya. Refleksi pengalaman saya. Dan buku itu saya kira mudah-mudahan menjadi berkat ya. Tapi juga bukan hanya merayakan, tapi juga saya ingat pelita umat. Itu juga saya merefleksikan makna Natal itu. Jadi kalau mau ditanya apa makna Natal, dunia saat ini adalah dunia yang miskin dalam kasih. Dan yang kedua adalah Allah itu dipahami oleh dunia ini sebagai Allah yang transenden, Allah yang jauh. Nah di dalam Kristus itu semuanya dieliminasi itu. Allah yang jauh itu menjadi Allah yang dekat gitu. Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen. Jadi sangat tepat Natal itu disebut dengan Immanuel. Allah beserta kita. Nah di tengah-tengah kondisi orang sudah tidak lagi bisa hadir bagi orang lain. Tetapi Allah itu menjadi Immanuel, Allah yang ada di tengah-tengah kita. Bahkan di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah sakit kita, di tengah-tengah kesepian kita, di tengah-tengah kegagalan kita. Bahkan juga bisa di tengah-tengah kematian kita. Ketika itu hadir, kehadiran tadi dari Tuhan itu, maka apapun kondisinya itu langsung semuanya membuat bermakna. Jadi Natal itu kata kuncinya tadi Immanuel ya Pak? Immanuel. Allah beserta kita ya? Allah beserta kita. Jadi kehadiran Yesus itu kita rasakan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita juga harus hadir untuk kehidupan ini ya, untuk dunia ini ya Pak? Untuk dunia ini, untuk orang lain. Ya. Bahkan kadang-kadang kita bicara orang lain tapi lupa keluarga. Nah ya karena itu Pak, kan apalagi di tengah sekarang ini orang ngerasa sok sibuk semua, kerjaan segala macam gitu ya. Nah kebanyakan juga sekarang itu karena perkembangan gadget segala macam, orang sibuk main gadget gitu. Jadi seperti kayak kehilangan, seperti Pak Yo bilang tadi. Gitu. Nah jadi memang terima kasih Pak Yo sudah mengingatkan kita untuk terus menyemangati, menghidupi kehidupan ini dengan bermakna seperti Yesus yang hadir untuk kita dan Allah yang selalu menolong kita dalam kehidupan kita ya Pak Yo. Benar. Baik Pak Yo. Terima kasih kalau Pak Yo, obrolannya ini cukup menarik dan cukup mendalam, dan semoga kita semua juga disadarkan untuk terus berbuat apa yang menjadi panggilan kita dalam kehidupan kita. Terima kasih Pak Yo. Salam AIS, Integrity, Care, Excellent.